wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أشرف الأيام وجعله عيد الأسبوع لأهل الإسلام، وأمرنا فيه بذكره تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام. أشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى ومصباح الظلام.
Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wasiyatan li wa lakum jami'ah wa maw'izatan li ulil albab muqidatan nafi'ah وحثكم على اغتنامها قبل فوات الأوان. يقول عز من قائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besok atau lusa, insya Allah kita akan sama-sama merayakan Aidil Adha. Aid yang artinya kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kemenangan, kembali kepada khitah. Dan adha rahimahullah berarti udhiyah. Aidul Adha adalah kembali membuka lembaran pengorbanan kita semua. Pengorbanan yang baik rahimahullah adalah pengorbanan dalam konteks perjuangan. Perjuangan yang benar biasanya dilandasi oleh keinginan yang kuat, tekad yang besar. Tekad yang benar rahimahullah selalu harus diawali dengan keyakinan yang lurus, akidah, tauhid. Dan akidah tauhid yang mantap, yang kuat, tidak mungkin akan bersemayam di dalam hati kita semua jika tidak pernah diawali dengan tadabbur, menyaksikan, menganalisa, untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita mata, maka di antara fungsi terpenting dari nikmat mata adalah ketika mata digunakan untuk menambah keyakinan. Bahkan dalam tahapan tertentu ketika mata digunakan untuk menghadirkan keyakinan bahwa yang sifatnya duniawi maka semuanya akan sirna. Keyakinan jika itu berbahasa dunia maka selalu hanya sementara. Dan mata dihadirkan rahimahumullah untuk menghadirkan keyakinan bahwa yang akan selalu ada, kekuatan yang selalu kuat, kebesaran yang selalu besar, keagungan yang abadi dalam keagungan, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian keyakinan yang bersumber dari tadabbur ini menjadi kuat di dalam diri kita, percaya akan apa yang disampaikan Allah meskipun belum sempat dinalari, yakin akan kebenaran setiap perintah, dan yakin akan kesalahan setiap apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan dengan model seperti ini rahimakumullah mustahil tidak melahirkan keinginan untuk taat.
mempercayai seseorang berarti ingin dekat dengan yang bersangkutan. Ingin dekat kepada yang bersangkutan berarti ingin mengikuti apa yang disampaikannya karena dipercayai. Jika itu baik, maka jika itu buruk, maka ingin segera menjauhinya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, seharusnya juga melahirkan keinginan yang kuat di dalam hati kita. Keinginan untuk nurut kepada apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya rahimakumullah, tidak mungkin keinginan bisa diwujudkan tanpa perjuangan. Dan perjuangan akan terkesan main-main belaka jika tidak pernah mau berkorban. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian berkorban adalah amrun rabbani, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat Islam, berkorban tidak hanya di hari raya kurban. Hari raya kurban adalah simbolnya. Hari raya kurban adalah patronnya. Kalau ketika Idul Adha pun mereka tidak mau berkorban, maka rasa-rasanya sulit bagi mereka untuk mengikhlaskan, mengorbankan banyak hal dalam kesempatan yang lainnya. Berkorban selama-lamanya, berkorban dalam semua aspek kehidupan. Kenapa kemudian rahimahullah kehidupan keislaman kita yang katanya berangkat dari tadabbur, berangkat dari keyakinan, berangkat dari keinginan yang kuat untuk menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian diejawantahkan dalam bentuk rencana-rencana perjuangan, jarang mencapai tujuan akhirnya. Jawabannya adalah sedikit hari ini, atau mungkin hanya sebagian di antara mereka yang punya rencana perjuangan besar siap mewujudkannya dengan pengorbanan yang besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ada di dalam Bukhari, ada di dalam Muslim, muttafaq alaih, dari sini beliau pernah mengatakan, inni umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakat. Terjemah detail dari hadis ini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia semuanya sampai akhirnya tujuan diutusnya aku terwujud, kata Nabi, yaitu semua manusia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat dan ikhlas menunaikan zakat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini dalam bahasa lainnya adalah, atau dalam syarahnya disebutkan, Rasulullah SAW seolah-olah sedang mengatakan, aku siap mati, aku siap jika harus mengorbankan nyawa untuk tujuan tertinggi di dalam hidup, agar semua umat manusia mau mengucapkan kalimat tauhid, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat dan zakat. Tujuan yang mulia rahimahumullah, tujuan kalimat tauhid, bahagia di akhirat dan juga di dunia. Tapi lihatlah usaha apa yang akan dilakukan oleh Nabi. Sederhanakah kerelaan, keikhlasan, keberanian mengadu nyawa untuk mewujudkan tujuan itu? Tidak. Ini adalah pengorbanan tertinggi yang bisa diberikan oleh seorang hamba Allah, nyawanya. Padahal rahimakumullah, jika kita kembali membuka lembaran sejarah, pernahkah Nabi berperang di kota Mekah? Tidak. Bahkan Allah melarang kekerasan,
meskipun dianiaya bahkan dizalimi. 13 tahun di kota Mekah, Nabi hanya boleh sekedar ngomong saja, menyampaikan Islam dengan lisan beliau. Padahal kezaliman luar biasa terhadap umat Islam saat Nabi belum berhijrah ke Madinah. Ternyata janji pengorbanan nyawa belum dibutuhkan. Betul. Kemudian setelah hijrah, Rasulullah SAW berjihad dalam jumlah jihad yang banyak sekali. Sebagian ulama sejarah menyebutkan dalam tempo 10 tahun di kota Madinah, nyaris 80 kali Nabi terlibat konflik fisik militer dengan para kafir yang ingin menghancurkan Islam. Namun rahmatullah, janji Nabi tadi, apakah benar-benar kemudian terwujud? Meninggalkah Nabi dalam keadaan syahid berperang? Tidak. Kehendak Allah, takdir Allah, Nabi meninggal ketika beliau berada di rumahnya, tidak dalam keadaan perang. Disinilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sebagaimana kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh bagi kamu pada sosok Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik. Melalui peristiwa ini, melalui ucapan beliau di dalam hadis tadi, menjelaskan kepada kita, memberikan penjelasan yang terang benderang. Jika pada hari ini perjuangan kita sebagai umat Islam, baik secara individu maupun jamaah, untuk mengupgrade kualitas keislaman kita, untuk memperbaiki tatanan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita selalu merasa kurang, jika kita selalu merasa kenapa belum juga berhasil, jika kita selalu merasa terkalahkan oleh musuh yang bahkan tidak terlihat, yaitu setan, jawabannya rahimakumullah diantaranya adalah kita besar cita-cita, tapi memilih untuk mengerdilkan usaha kita. Islam melalui Quran dan Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk tidak berpikir logis. Semua ajakan tauhid di dalam juz ke-30 rahimahullah, jika dibaca dengan hati-hati dan seksama, maka kita akan selalu tersenyum, Masya Allah, ketika Allah mengajak umat manusia untuk mentauhidkannya, mengesahkannya. Maka ajakan itu selalu bernuansa logika dan nalar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim bersama Ismail adalah contoh yang luar biasa tentang pengorbanan. Ketika bermimpi, kemudian dengan segera menyampaikan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu, anakku aku menyembelihmu, anakku tersayang bunayya. Respon Ismail tidak perlu menunggu waktu, tidak perlu harus besok. Buktinya antara apa yang disampaikan oleh Ibrahim kepada putranya Ismail dengan respon yang diucapkan oleh Ismail alaihissalam terdapat di dalam ayat yang sama. Satu ayat di dalam surat As-Saffat, satu ayat. Begitu Ibrahim mengatakan, wahai putraku, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, timbang-timbang dulu, pikir dulu saja. Silakan engkau punya banyak waktu untuk memutuskan, mengatakan iya atau tidak. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, respon yang tidak pernah terduga dalam sejarah kemanusiaan. Seorang anak yang akan disembelih oleh ayahnya menjawab dengan jawaban, ya abati, wahai ayahandaku tersayang, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu.
insya Allah engkau akan melihatku sebagai seorang hamba Allah yang sabar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian agar siap untuk berkorban, kuncinya ada pada kesabaran. Kesabaran rahimakumullah adalah al-imsak, menahan diri, kekeh, ngotot, kokoh dalam bertahan, kokoh dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kokoh untuk berdiri jauh dari semua jenis kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa ajarani wa iyyakum min 'adzabihil alim, wa iyyakum 'alas siratil mustaqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fad'uhu wastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qul 'azza man qala fi kitabillah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan memudahkan jalannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dewasa ini umat Islam sering mengucapkan sebuah kalimat yang terkesan benar namun maknanya keliru. Semisal kita pada hari ini tidak lagi memiliki keteladanan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, betul memang tidak ada keteladanan seperti Rasulullah, karena beliau sudah dipanggil oleh Allah. Tidak ada keteladanan seperti sahabat karena periode mereka telah berakhir. Namun tidak bisa dipungkiri rahimakumullah, di dalam kehidupan kita selalu ada orang yang lebih baik dari diri kita. Jika ungkapan kita kehilangan keteladanan dimaknai dengan serius, maka bisa-bisa berarti yang bersangkutan merasa dirinya sebagai sosok terbaik di muka bumi, karena tidak lagi melihat orang lain yang lebih baik dari dirinya. Padahal Islam selalu berbicara tentang keteladanan. Kalau ulama misalnya warasatul anbiya, itu adalah ajaran tentang keteladanan. Ulama adalah waris para nabi, hadis sahih, benar ucapan nabi. Dalam pekerjaan ada mereka yang karirnya lebih baik, keteladanan. Dalam muamalah atau interaksi dengan sesama, ada mereka yang bisa berinteraksi dengan cara lebih santun dan elegan, keteladanan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pengorbanan memastikan kita untuk pantas atau memantaskan diri menjadi sosok yang bisa diteladani. Sebagaimana pengorbanan juga bisa dijadikan sebagai acuan atau standar untuk memilih kepada siapa atau siapa pihak yang kita teladani. Ibrahim alaihissalam contohnya, keteladanan beliau karena beliau berani berkorban, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kita umat Muhammad untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah
fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, benar Allah, dan sampaikan kepada umatmu, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, sampaikan kepada umatmu bahwa mereka harus mengikuti agama Ibrahim karena dia tidak pernah musyrik. Patron agama langit adalah Ibrahim alaihissalam. Saudara yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak kenal dengan Muhammad? Rasul penutup, Rasul terbaik, Rasul paripurna. Syariatnya syariat sempurna di muka bumi. Tapi kenapa Muhammad diperintahkan mengikuti Ibrahim alaihissalam, mengikuti berkurbannya Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Haji rahimahullah? Nyaris semuanya adalah ritual yang diwariskan oleh Ibrahim, Ismail, dan Hajar alaihissalam. Kenapa? Karena mereka tidak hanya berbicara, tidak hanya berwacana, tapi mereka bertindak. Ketika mereka bertindak, maka tindakan mereka selalu termasuk ke dalam kategori perjuangan karena berat. Dan ketika berjuang, mereka tidak pernah ragu untuk berkorban. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa radiyallahu 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin as-sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اهدهم بقوتك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فلو واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.